Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat ilahi Robbi. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangun datar. Bangun datar atau geometri bidang yaitu terdiri dari titik, garis, sudut, dan bidang. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung, dan sebuah bangun yang rata yang memiliki dua dimensi yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Yang pertama yaitu titik. Secara matematik, definisi titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian sama sekali, tidak berbentuk, dan tidak mempunyai ukuran. Titik dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu tidak mempunyai ukuran, tidak memiliki panjang, lebar, atau tebal, memiliki tempat atau posisi, dan tidak dapat dilihat. Titik adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri yang menempati suatu tempat yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Titik adalah suatu idea, benda pikiran yang bersifat abstrak. Dikarenakan titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa, titik termasuk sesuatu yang tak terdefinisi. Titik dapat disimbolkan dalam wujud noktah atau silang, seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga tetapi tidak memiliki lebar dan tebal. Panjangnya tak terbatas, lurus, tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Gambar di atas untuk menunjukkan sebuah garis dan penjelasannya sebagai berikut. Melalui dua buah titik A dan B dapat digambar sebuah garis AB dan ditulis AB. Karena sifatnya tidak terbatas atau tidak terhingga, maka gambar atau model garis diberi panah pada kedua ujungnya. Ciri-ciri garis yaitu yang pertama tidak mempunyai pangkal, yang kedua tidak mempunyai ujung, dan yang ketiga panjangnya tak terhingga. Titik yang terletak pada satu garis yang sama disebut titik-titik segaris atau kolinear. Misalnya titik-titik A dan B yang terletak pada satu garis. Dua garis disebut sejajar jika keduanya tidak saling berpotongan atau berimpit. Jadi dapat dikatakan bahwa satu garis adalah sejajar dengan dirinya sendiri. Tiga garis atau lebih garis yang melebihi satu titik yang sama disebut garis setitik atau garis yang kongruen. Jadi, penjelasan tentang ruas garis adalah sebagai berikut. Disebut sinar garis AB, ditulis AB, tidak dengan panah. Ruas garis AB adalah himpunan titik-titik A dan B dan semua titik-titik di antara A dan B. Ciri-ciri ruas garis yaitu 1. Mempunyai pangkal, 2. Mempunyai ujung, 3. Panjangnya terhingga atau terbatas dan dapat diukur. Yang ketiga yaitu sudut. Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang berpotongan pada satu titik yang sisi-sisinya bersekutu pada salah satu ujungnya. Ciri-cirinya yaitu sisi-sisi sudut dibentuk oleh ruas-ruas garis dan sudut terbentuk karena ruas-ruas garis yang pangkalnya bersekutu atau bertemu pada satu titik yang disebut titik sudut. Berdasarkan besar sudutnya, maka sudut digolongkan menjadi 4 jenis yaitu: yang pertama, sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Yang kedua, sudut siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga, sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Dan yang terakhir, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Yang terakhir yaitu bidang.
Bidang adalah permukaan rata yang meluas ke segala arah, tak terbatas, terus-menerus dalam semua arah, dan tidak memiliki ketebalan. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Bidang terdiri dari bidang datar dan bidang ruang. Bidang datar disebut juga bidang berdimensi 2 karena hanya mengandung unsur panjang dan lebar. Berikut ini merupakan macam-macam bidang datar, yaitu yang pertama segitiga. Segitiga adalah gabungan dari 3 segmen atau ruas garis yang titik-titiknya tidak kolinier atau tidak terletak pada satu garis. Ditinjau dari besar sudutnya, segitiga digolongkan menjadi A. Segitiga lancip. Ketiga sudutnya lancip. B. Segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 90 derajat, dan C. Segitiga tumpul, salah satu sudutnya tumpul lebih dari 90 derajat. Sedangkan ditinjau dari panjang sisinya, segitiga digolongkan menjadi A. Segitiga sama sisi yang ketiga sisinya sama panjang. B. Segitiga sama kaki yang mempunyai 2 sisi yang sama panjang. C. Segitiga sembarang yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Secara umum, sifat-sifat segitiga adalah sebagai berikut. A. Mempunyai 3 sisi yang ketiga ujungnya saling bertemu dan membentuk 3 sudut. B. Mempunyai 3 buah titik sudut. Dan C. Ketiga sudut besarnya 180 derajat. Yang kedua yaitu segi empat. Segi empat adalah suatu bangun yang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Segi empat digolongkan menjadi yang pertama persegi atau bujur sangkar. Adalah bidang datar yang semua sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Sifat-sifat persegi yaitu jumlah sudut dalamnya 360 derajat, keempat sudutnya siku-siku, sisi-sisinya sama panjang, diagonalnya sama panjang, perpotongan diagonalnya membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus, dan tiap-tiap sudut dibagi oleh diagonal menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua yaitu persegi panjang, adalah segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang. Sifat-sifat persegi panjang yaitu setiap sudutnya siku-siku, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, jumlah sudut dalamnya 360 derajat, dan kedua diagonalnya berpotongan di tengah. Yang ketiga yaitu jajar genjang, adalah bidang datar persegi empat, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifat-sifat jajar genjang yaitu jumlah sudut dalamnya 360 derajat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, dan diagonal yang satu membagi diagonal yang lain menjadi 2 bagian yang sama panjang. Yang keempat yaitu belah ketupat. Dapat disebut juga jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat yaitu jumlah sudut dalamnya 360 derajat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, sisi-sisinya sama panjang, diagonalnya saling berpotongan dan saling tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat, dan tiap-tiap sudut dibagi oleh diagonal menjadi 2 sama besar. Yang kelima yaitu trapesium, adalah segi empat yang 2 sisinya sejajar. Ada 3 jenis trapesium yaitu trapesium yang keempat sisinya tidak sama panjang, trapesium sama kaki yang kedua sisi tegaknya sama panjang, dan trapesium siku-siku yang salah satu sudutnya siku-siku. Salah satu sifat trapesium yaitu 2 sisinya sejajar. Yang keenam yaitu layang-layang, adalah segi empat yang kedua pasang sisinya saling berdekatan sama panjang dan salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal lainnya. Sifat-sifatnya yaitu jumlah sudut dalamnya 360 derajat, sisi-sisi yang berdekatan sama panjang, perpotongan kedua diagonalnya membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus,
dan salah satu diagonal dibagi menjadi 2 sama panjang oleh diagonal yang lain. Dan yang terakhir yaitu lingkaran adalah bidang datar yang terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Jarak tersebut biasanya dinamakan R atau radius atau juga jari-jari. Jadi kesimpulannya, bidang-bidang yang hanya mempunyai panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai tinggi disebut bidang dimensi 2 atau bidang datar. Begitu juga bidang-bidang yang hanya mempunyai panjang dan tidak mempunyai lebar dan tinggi disebut bidang dimensi 1 atau bidang garis. Bangun datar terdiri dari titik, garis, sudut, dan bidang. Bidang terdiri dari segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, dan lingkaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti, karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.